Pujian Bapawan. Haleluya, 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 haleluya. Siapa? Haleluya, haleluya. Hari ini kami berdiri ada di tempat ini, kami menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur itu kami ekspresikan lewat puji-pujian yang kami nyanyikan, kesaksian yang kami ceritakan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau, bangga punyalah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih keselamatan yang Engkau beri. Terima kasih usaha-Mu bagaimana menarik kami keluar dari lembah kekelaman, membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, karena penebusan-Mu, karena keselamatan yang Kau beri. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada di hari ini untuk memberi syukur hormat bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kami menikmati fellowship yang indah bersama keluarga Allah di tempat ini. Biarlah Roh Kudus ada pada kami, menghidupkan kasih di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap hidup saling memperhatikan. Kami hidup saling mengasihi seperti Engkau mengajarkan kepada kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Semua yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, di saat siang yang indah ini kita mengucap syukur untuk Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat ajaib, luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, di mana di saat siang yang indah ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita telah ditebus sehingga pelanggaran setiap dosa-dosa kami, bahkan Tuhan memberikan tempat kepada kita. Saya tidak akan panjang lebar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena tadi melewati pujian, melewati setiap firman Tuhan yang didapurkan itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tadi firman Tuhan sudah disinggung ya, itu sebenarnya saya sudah siapkan. Tetapi kita membaca bersama-sama. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Berarti ya sudah dapat semua ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di ayatnya di Yohanes 14 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 14 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Amin. Sudah dapat? Amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Hari ini kita bertepatan dengan saudara kita yang di sebelah. Kita merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam Bapak ulang mengatakan, ya tidak ada yang mengucapkan kenaikan
Tetapi di sini bukan kita mau berbicara tentang hal itu. Saya sudah menyiapkan. Di sini ada 3 hal. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama ialah Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup kita sementara akan berakhir. Berarti hidup kita akan berakhir itu kita di bawahnya gimana? Berarti kita sudah ada, Tuhan sudah menyediakan tempat kita. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan di dunia, berarti kita bersiap untuk membangun rumah kita yang di surga. Membangunnya itu cara bagaimana? Kalau fondasi dalam rumah, kalau kita membangun suatu rumah masih di duniawi ini, berarti kita menyiapkan fondasi, menyiapkan batu, menyiapkan pasir, menyiapkan kerikil. Tetapi kalau kita membangun rumah kita di surga, kita menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan segala sesuatunya itu apa? Tuhan mau apa dalam hidup kita? Supaya ada tempat di sana. Bukan supaya ada tempat, bahkan Tuhan sudah menyediakan tempat kita yang di surga. Sebagai orang percaya kita bersyukur. Karena apa? Karena kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Karena kita hanya bertransaksi saja dari dunia pindah ke kekekalan. Nah, kalau dari duniawi pindah ke kekekalan, disitulah kita akan mendapatkan. Apa sih yang kita lakukan selama kita di dunia? Apa sih yang kita lakukan? Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap hidup kita? Ya, yang kedua, karena ini sudah siang ya, jadi kita tidak usah terlalu lama-lama. Yang kedua, yang kedua adalah Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Ada amin? Amin. Haleluya. Jika Roh Kudus hadir dalam setiap kita, Roh Kudus itu akan menjadi penolong yang luar biasa. Kadang kita tidak mampu, seperti kesaksian tadi, membuat kita akhirnya kita menjadi baper. Biarlah kita bukan baper kepada dunia, tetapi biarlah kita menjadi baper kepada Tuhan yang tadi disaksikan. Mungkin secara manusia itu teriris-iris, sadis, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, yang ketiga, Ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Karena ibadah itu mengandung janji. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Seperti apa? Kita berbeban berat itu seperti apa? Mungkin kesaksian tadi, bukan kesaksian dari Ibu Kewoi saja. Mungkin kesaksian dari kita semua. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, hidup kita dipersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak tahu sampai umur berapa, kita tidak tahu kesiapan-kesiapan kita. Apakah kita ketika contohnya saya pribadi, mungkin saya dari mimbar ini setelah mungkin selesai bilang, Ani, ya siap menghadap. Pasti saya harus bilang siap. Tidak mungkin saya bilang, jangan Tuhan, karena saya punya anak belum selesai sekolah, saya punya anak belum selesai kuliah. Kan tidak mungkin seperti begitu. Karena apa? Karena mati tidak harus bersyarat. Mau hijau, mau pucuk, mau dewasa, mau anak-anak. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan, karena tidak usah panjang lebar ya, karena tadi setiap kesaksian firman-Nya sudah disampaikan. Itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin disampaikan kelihatannya sepele, tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata-kata yang sepele. Di dalam Tuhan tidak ada kata-kata yang meremehkan. Di dalam Tuhan tidak ada kata-kata yang itu biasa-biasa saja. Kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.